Salam persekutuan sahabat GPIB. Terima kasih kepada komunitas Sandal Jepit yang melalui platform Jaim saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, terutama mengenai gereja kita, GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Frans Parulian Silitonga, dipercayakan Tuhan melalui Majelis Sinode menjadi pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung. Berbicara tentang GPIB, tentu kita mengenal ada visi GPIB yang mengatakan GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan misinya yang pertama, menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Sedang misi yang ketiga adalah menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Nah, ketika kita memahami bahwa gereja kita yaitu GPIB memiliki visi dan misi, namun apa yang menjadi visi dan misi apabila kepada saya dipertanyakan, dipercaya menjadi pimpinan sinodal, atau apa pendapat saya terhadap calon pemimpin? Beranjak dari visi GPIB, saya mengutip apa yang dikatakan Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita, adakah damai sejahtera itu sekarang ini? Banyak orang di era digital ini sendirian, dalam kesunyian, jauh dari sapaan, keluarga-keluarga dalam banyak anggota keluarganya, namun juga kesepian. Hidup serumah, tetapi terasa jauh karena masing-masing sibuk hanya dengan gadgetnya. Mereka hidup dalam generasi jempol, dekat tapi jauh. Nah, adakah damai sejahtera seperti itu? Yang kedua, banyak orang memendam jeritan dan teriakan untuk disapa, dihargai, dan dikasihi. Semakin banyak orang merasa hidupnya berakhir karena merasa tidak berarti lagi. Tak adakah damai sejahtera itu? Nah, sehingga kalau gereja kita GPIB mempunyai visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya, nah maka gereja harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kakinya menapak di bumi, menjalani realitas, tetapi jiwanya sudah berada di atas sana. Ego atau keakuannya sudah ditaklukkannya. Nah, buat gereja seperti ini, kehidupan di atas bumi sekadar peran-peran baka dari sang sutradara agung yang mereka jalani. Kearifan lokal Sunda mengatakan, sebelum meraih kebanggaan secara
tebarkanlah benih kesadaran bersama di antara kita terlebih dahulu. Sehingga kalau kepada saya ditanyakan apa pendapat Anda terhadap calon pemimpin, saya mengutip John Maxwell yang mengatakan, "A leader is one who knows the way, goes the way, and show the way." Nah, seorang pemimpin adalah seorang yang tahu cara atau jalannya, melakukan dengan caranya, dan dapat menunjukkan caranya. Sehingga pemimpin menjadi role model. Pemimpin mampu mengilhami orang-orang sekitarnya untuk menjadi dirinya sendiri. Pemimpin tidak memaksa orang lain seperti dirinya, tapi justru ia membebaskan orang-orangnya untuk menjadi seperti yang ia mau. Pemimpin yang menciptakan pemimpin, bukan menciptakan pengikut yang taat secara membabi buta. Pemimpin hanya menunjukkan jalan. Setelahnya, setiap orang harus memilih untuk melakukan dengan caranya masing-masing. Ketika sang pemimpin tidak ada pun pada pengikutnya mampu melakukan apa yang sudah ditunjukkan pemimpin sebelumnya, mereka akan menjadi orang-orang yang merdeka dengan pilihan mereka sendiri. Tidak ada pemaksaan, tidak ada duplikasi, yang ada adalah pengalihan tongkat estafet untuk pemimpin berikutnya. Dalam bahasa Jawa, untuk menunjukkan sebuah tingkatan pengetahuan, ada istilah yang kita kenal dengan sebutan balung sumsum. Seperti arti katanya, balung adalah tulang, pengalaman yang sampai kepada tulang berarti mendalam sekali. Nah, sangat jauh dari sekadar permukaan luar. Nah, ini tidak hanya balung, tapi bahkan sampai sumsumnya atau dalamannya tulang. Betapa tingkatan pengalaman yang digambarkan dengan istilah ini sedemikian dalamnya, komprehensifnya, dan juga kepakarannya. Nah, kalau kemudian ditanyakan kepada saya, perlukah dikonstruksi dengan cepat? Nah, sahabat GPB, kita mengenal istilah transformational leadership yang mencerminkan sikap suatu kepemimpinan partisipatif yang tidak hanya mampu memotivasi dan menggerakkan organisasi secara vertikal dan horizontal, namun juga mewujudkan satu kapasitas organisasi yang senantiasa cerdas dalam setiap keadaan. Tetapi di era milenial ini dibutuhkan pemimpin yang transmilenial, mempertimbangkan faktor perbedaan generasi, lintas budaya, dan dapat berkolaborasi. Pemimpin yang transformatif dan transmilenial. Nah, dalam tata gereja kita, GPIB, bersifat kolektif kolegial. Artinya, kesejawatan, kebersamaan, dan keutuhan dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya. Namun, dalam realita yang ada, sekalipun bersifat kolektif kolegial, masih ada jemaat-jemaat yang memiliki pemahaman yang berbeda. Kepemimpinan tunggal itu dititik beratkan pada seorang ketua, bahkan juga seorang ketua umum. Ya. Sehingga GPIB itu kan rumah besar dalam
kepelbagaian. Kepemimpinan kolektif kolegial adalah ketika kepemimpinan itu dapat mendorong, meyakinkan, serta memotivasi orang-orang sehingga terjadi perubahan dalam diri orang-orang tersebut untuk melihat bahwa kebaikan tim atau organisasi itu melampaui kepentingan pribadi. Nah, bagaimana sekarang memahami pemilihan sebagai sebuah panggilan? Saya meminjam Pak Meotan Sunda yang mengatakan, "Aku rek satia kakamu siga patung di Jaya Raga Nusatia maturan maungna." Terjemahan bebasnya, aku bakal setia kepadamu seperti patung di Jaya Raga yang setia menemani harimaunya. Nah, karena itu kemudian saya mengutip apa yang ada dalam tata gereja kita. Ya, teologi kita menegaskan bahwa panggilan dan pengutusan berasal dari dua pihak. Panggilan lahir dan panggilan batin. Diawali di jemaat yang menghasilkan majelis jemaat, dan dalam persidangan sinode menghasilkan fungsionaris majelis sinode. Nah, karena sebuah panggilan, maka harus punya komitmen, yang adalah sesuatu yang membuat seseorang membuat hati ini bulat, membulatkan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Berjerih payah dan berkorban demi menyelesaikan tujuannya, sekalipun semua orang meninggalkannya. Saya mengutip pada seseorang yang mengatakan itu. Yang kedua, kalau itu sebuah panggilan, maka dia harus punya integritas, yang merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah satu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, bahkan prinsip-prinsip, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, karena itu, dalam kesempatan ini, saya hanya mau mengatakan, selamat dan sukses GPB ku Gusti Yesus nang tayungan.